Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilancarkan rezekinya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin ya. Kali ini muncul dua orang remaja yang katanya mereka menonton saat insiden SMA Negeri 1 Pontianak mendapat perlakuan tak adil saat mengikuti LCC Lomba Cerdas Cermat MPR yang dimana mereka menjelaskan kronologi lengkap terkait terjadinya insiden tersebut teman-teman, serta pernyataan dari pihak MPR yang katanya akan mengulang kembali lomba ini yang mendapat beragam tanggapan dari sebagian besar para warganet dan sebagian besar memang tidak mendukung adanya pengulangan lomba tersebut teman-teman, serta tanggapan dari Pak Wagub atas kecurangan yang dialami oleh SMA Negeri 1 Pontianak, di mana Pak Wagub juga memberikan tanggapan yang cukup menohok atas insiden tersebut, serta sindiran pedas dari pihak Metro TV atas kecurangan yang dialami oleh SMA Negeri 1 Pontianak, sampai pada akhirnya mereka tidak berhasil memenangkan lomba itu teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan beberapa video berikut ini. Ya, nah jadi kami menonton langsung. Nah, kami dari awal pertandingan itu dimulai sampai selesai, kami sangat mengamati pertandingan tersebut. Nah, untuk kronologinya, masuk pada soal yang sedang dipermasalahkan publik saat ini, pada saat soal tersebut, sudah kita ketahui bersama bahwa terdapat kesalahan dari pihak juri. Nah, dari situ, peserta SMA Negeri 1 Pontianak atau yang kita tahu itu dari C2 itu sudah mengajukan protes kepada pihak juri. Namun respon yang kami dapatkan atau yang mereka dapatkan itu malah mengatakan bahwa mereka tidak ada mengatakan jawaban yang seharusnya ada. Lalu dari situ juga kami sebagai penonton juga merasakan tidak ada yang mendukung pihak SMA Negeri 1 mengatakan bahwa mereka menjawab mereka menjawab jawaban yang seharusnya memang benar. Karena bisa dilihat dari cuplikan rekaman YouTube bahwa peserta lain, terutama peserta yang berada di podium itu mengatakan tidak dan menunjukkan gestur bahwa SMA Negeri 1 itu tidak menjawab jawaban yang seharusnya dijawab. Nah, itu kan kelihatan peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak menjawab ada sekali. Kemudian ada lagi, itu tuh merespon dari rekan-rekannya yang mengatakan bahwa itu tidak ada. Walaupun tidak disorot kamera, tapi ketika disorot ke peserta itu, peserta lain di samping-sampingnya itu mengatakan langsung kepada juri, tidak ada seperti itu. Makalah pada akhirnya Dewan Juri menutup penilaian karena merasa bahwa, oh ternyata ada juga yang nge-backup penilaian ini. Makanya terjadi penilaian seperti itu yang pada akhirnya merugikan alma mater dan juga hasil penilaian dari lomba itu. Benar, tapi setelah dari itu C2 SMA Negeri 1 Pontianak juga tetap mencoba untuk menyanggah dan memprotes dengan mengatakan bagaimana coba dilihat respons penonton atau dari pihak penonton. Dari situ saya dan yang lain juga dari bawah podium itu sudah mengatakan ada, tapi dari pihak juri tidak mendengar atau tidak menggubris kami. Lalu dengan saya sendiri, saya tetap mencoba, saya di situ mengangkat tangan saya, tapi tidak ada yang menggubris juga. Lalu saya datang ke pembina SMA Negeri 1 Pontianak untuk menyampaikan protes tersebut dan saya membawa HP saya untuk memperlihatkan rekaman yang ada di YouTube karena di YouTube juga sangat terlihat jelas. Lalu di situ pembina SMA Negeri 1 Pontianak mencoba untuk memprotes dengan berdiri dan mengangkat tangan. Tapi respons dari juri mengatakan bahwa yang bisa menyampaikan protes hanyalah peserta dan keputusan juri bersifat final dan mengikat. Dari situ kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sudah selesai pertandingan, SMA Negeri 1 Pontianak dinyatakan sebagai juara 2 atau runner up di perlombaan tersebut. Lalu sudah turun panggung, saya masih kembali mencoba untuk reach out juri. Saya mencoba berbicara kepada salah satu juri, tapi hasilnya nihil. Saya hanya diarahkan untuk bisa berbicara kepada stafnya dan tidak kepada jurinya langsung. Di situ saya menyampaikan kekecewaan saya kepada stafnya dan yang saya dapatkan hanya permohonan maaf, tidak ada aksi nyata. Dan di sini ada tiga hal yang kami sorotin. Yang pertama adalah tidak adanya kompeten dari juri itu sendiri, karena di sini
pihak SMA Negeri 1 Pontianak sudah menyampaikan segala bentuk protes tapi tetap tidak digubris dengan alasan artikulasi tidak jelas, sementara saya yang berada di jauh bawah podium itu mendengar dan juga di YouTube terdengar dengan jelas. Dan yang kedua yang kami soroti adalah tidak adanya asas sportivitas yang dijunjung oleh peserta-peserta yang hadir di sana. Karena kita udah tahu kalau juri mengatakan hanya peserta yang dapat memprotes hal itu, tapi peserta itu sendiri tidak melakukan bentuk protes itu. Hanya pihak SMA Negeri 1 Pontianak yang melakukan protes atau bahkan mungkin sebagian peserta tapi tidak semuanya. Maka dari itu saya bilang tidak ada sportivitas terutama dari pihak Regu B yang dengan jelas mengatakan tidak dan memberikan gestur tidak. Lalu yang ketiga yang kami ingin soroti adalah ini memang ada sebagian publik yang mengatakan ini bukan soal menang dan kalah tapi soal integritas. Benar, yang kami tuntut di sini adalah keadilan dan integritas itu sendiri. Tapi satu hal yang perlu kita sadari adalah karena tidak adanya integritas itu menyebabkan suatu pertandingan menang ataupun kalah bisa terdapat kesalahan dalam menentukan pemenang. Lalu terakhir, seperti yang udah kita tahu, kalau pada detik ini pihak MPR sudah memberikan klarifikasi terhadap apa yang kami tuntut sekarang. Tapi menurut kami klarifikasi atau tuntutan itu belum sepenuhnya kami dapati atau belum sepenuhnya terjawab karena sampai sekarang yang baru kami dapati itu hanyalah permohonan maaf. Di sini kami butuh aksi nyata ataupun aksi jelas terkait klarifikasi itu sendiri, dan kami butuh kebijakan yang serius atau tanggapan yang serius. Kiranya itu sih pernyataan dari kami buat kesaksian yang kami saksikan dari kemarin hingga detik hari ini sudah berselang 2 hari. Mungkin ada lagi pertanyaan. Beberapa waktu yang lalu ditanya wartawan terkait dengan yang viral beberapa hari ini. SMA Negeri 1 sudah membuktikan diri adalah sebuah SMA yang berkualitas. SMA Sambas lawannya juga berkualitas. Namun kalau mau jujur, siapa yang duluan menjawab, itu yang benar, itu yang menang. Dan seperti itu sebenarnya yang terjadi. Maka ketika saya ditanya wartawan, beberapa waktu yang lalu saya ditanya, bagaimana menurut Bapak? Menurut saya beli cotton bud. Cotton bud dan alat bantu pendengaran. Kirim kepada MC acara LCC yang dilaksanakan oleh MPR RI. Cotton bud juga kita kirim ke sana. Nanti kalau kurang saya beli 1 kardus. Jadi tidak usah ada analisa macam-macam. Itulah analisanya. Kurang pendengaran. Jadi perlu dibelikan cotton bud, perlu dibelikan alat bantu pendengaran. Untuk juri LCC, untuk MC pada waktu itu. Catat, muat di media. Betul tak Pak? Betul tak Dede? Saya yakin SMA 1 pendengarannya masih waras. Nah, jadi kenapa saya gugat ketua MPR? Supaya ketua MPR itu memberhentikan dia itu dari MPR. Kan dia ada kabiro, kabak gitu kan. Jadi cuman itu, saya menggugat yang terhormat Bapak Ketua MPR itu supaya memecat aja. Saya teringat junior-junior saya yang melakukan itu di Fakultas Hukum UI, itu minta maaf di publik yang di Fakultas Hukum UI. Selesai, walaupun dia masih kena kode etik, kena nanti sanksi yang lain. Mahasiswa aja berani, ini udah kabak, kabiro di MPR, nggak berani minta maaf langsung ke anak SMA lagi. Ya itu saya mau mengatakan ayo kasih sesuatu untuk generasi muda, kasih contoh yang baik. Itu permintaan pertama. Permintaan kedua, karena ini ada istilah gara-gara
nila 2 titik, rusak susu sebelanga. Ini nilainya 2, tapi harus MPR yang besar banget itu rusak. Apalagi ketuanya harus minta maaf. Coba aja kita ke Google nanti AI misalnya. Siapa yang salah? Nanti MPR lagi ditulis yang salah. Ya kan? Jadi jangan sampai seperti saya katakan tadi, masa ada lomba masak di MPR, panitianya semua MPR, ada yang keracunan jadi ketua MPR yang salah, kan nggak masuk akal. Karena kan menggugat 4 ya? Iya, Ketua 4, MPR, ketua MPR, 2 juri, dan 1 MC. Nah, jadi kenapa saya gugat ketua MPR? Supaya ketua MPR itu memberhentikan dia itu dari MPR. Kan dia ada kabiro, kabak gitu kan. Jadi cuman itu, saya menggugat yang terhormat Bapak Ketua MPR itu supaya memecat aja. Betul. Jadi kalau secara mereka langsung. sudah minta maaf, gugatan Anda cabut atau tidak? Ya di sini saya bilang saya cabut. Saya terima kasih Bapak anggota Dewan karena memang rekam jejak saya non partisan, nggak ada partai apa-apa. Saya memang menggugat kepentingan konsumen dan publik. Ya, tujuan saya menggugat memberikan pendidikan. Pendidikan supaya siswa-siswa ini tetap berani, kritis, dan pendidikan kepada pegawai, karyawan di MPR sebagai orang yang udah punya jabatan, agar dia tuh jangan menganggap seseorang itu muda, jadi bisa dicuekin, bisa direndahkan. Salah satu dalilnya adalah penyalahgunaan keadaan. Itu di perbuatan melawan hukum ada. Jadi jangan gara-gara kamu itu ekonominya lebih baik, menyalahgunakan keadaan menindas orang. Jangan gara-gara kamu lebih pintar, menindas orang yang kurang pintar. Jangan gara-gara kamu kerja di MPR, di gedung yang megah itu, anak SMA 1 di Pontianak, kamu gituin. Itu yang saya mau kasih pendidikan. Kalau boleh tahu nih, setelah perlombaan itu selesai, ada gak pembicaraan atau permintaan maaf dari Dewan Juri? Untuk sampai sekarang belum ada sih Mas, cuman dari MPR RI sendiri itu Mas sudah memberikan konfirmasi dan klarifikasi secara tulis lewat Instagramnya sendiri. Jadi untuk dari Dewan Juri yang terkait itu belum ada sampai hari ini. MC malah bilang mungkin itu perasaan adik-adik saja. Pakai bawa perasaan. Urusan pendengaran yang dibawa perasaan. Ya kali aja MC kecoplosan. Atau jangan-jangan takut nggak dibayar. Kalau belain peserta. Informasi terakhir datang dari Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Lomba nih. Yang harusnya adu wawasan, tapi malah viral gara-gara masalah pendengaran. Kayak saya nih, kagak denger nih. Gimana nggak emosi? Jawabannya sama, tapi yang satu dianggap salah. Pas diulang tim lain, tiba-tiba jadi benar. Pesertanya sih pinter-pinter, cuma jurinya aja nih sering nggak dengar. Ya kita positif thinking aja. Mungkin jurinya lagi cosplay jadi Haji Bolot. Jadi ceritanya di final 9 Mei 2026, SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN Sanggau lagi adu cepat jawab. Pertanyaannya soal DPR memilih anggota BPK harus memperhatikan pertimbangan lembaga mana. Nah, Regu C nih dari SMAN 1 Pontianak langsung nyaut. Mereka jawab, DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan Presiden. Tapi oleh juri jawaban itu dikasih nilai -5. Kayak kacamata pendul. -5 dia. Nah, yang bikin netizen garuk tembok, garuk kepala dong. Regu B dari SMAN 1 Sambas kasih jawaban yang sama persis. Dan malah dinyatakan benar. Regu Pontianak langsung protes tuh. Juri Diastasita Widya Budi bilang mereka nggak dengar kalau Regu C menyebut pertimbangan DPD. Peserta Pontianak langsung bantah karena merasa sudah menyebut. Indri Wahyuni yang juga Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI ikutan nyolot. Dia bilang artikulasi peserta kurang jelas.
Sekda Kalbar Harrison sampai nyentil. Harusnya MPR RI punya alat rekam yang bagus. Jangan sampai lomba yang dibikin institusi negara tapi alatnya nggak mumpuni. Yang bikin makin nyesek MC malah bilang mungkin itu perasaan adik-adik saja. Pakai bawa perasaan. Urusan pendengaran yang dibawa perasaan. Ya kali aja MC keceplosan. Atau jangan-jangan takut nggak dibayar. Kalau belain peserta. Ya nggak tahu saya. Tanya aja jurinya. Ketua Komisi 10 DPR sekaligus anggota MPR RI, Hetifah Syaifudian, minta lombanya diulang demi fair play. Tapi ya udah terlanjur ada keputusan. Jadi juara final tetap dimenangkan SMAN 1 Sambas karena nilai totalnya lebih tinggi. Nah, pada 12 Mei 2026, MPR RI akhirnya minta maaf lewat Instagram. Udah mau lebaran aja nih. Juri sama MC langsung dicopot. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal juga minta proses memilih juri diperketat. Nah, saking viralnya, netizen langsung mode FBI. Latar belakang juri Diastasita Widyabudi dikulik-kulik. Dan terungkap ternyata Diastasita pernah diperiksa KPK. Ia diperiksa terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Setjen MPR RI pada 24 Juni 2025. Nggak cuma Diastasita. Juri Indri Wahyuni yang ngegas soal artikulasi digas balik sama netizen. LHKPN-nya dibongkar. Dan ternyata kekayaannya miliaran. Tembus 3,9 M. Tapi unik dan anehnya, di kolom alat transportasi nilainya 0. Alias Indri nggak punya motor, nggak punya mobil pribadi. Nah ini bisa berabe nih kalau tiba-tiba ada yang ketemu pas dia lagi naik mobil pribadi. Sementara itu, Yosefa Alexandra, siswi SMAN 1 Pontianak yang jawab bener tapi juri nggak denger, akhirnya dapat apresiasi dari Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda. Yosefa diundang ke DPR dan ditawari beasiswa S1 ke China. Plus dijanjiin abis lulus langsung kerja. Semoga nggak jadi juri ya. Ya bisa kerja yang lain kan. Tapi keputusannya masih mau dibicarakan dulu sama orang tuanya. Ingat ya, kalau yang benar terus-terusan nggak dengar, maka yang rusak bukan cuma suasana lomba, tapi juga kepercayaan yang lama-lama bisa lelah. Lelah aku bang. Balik nantangi netizen, viral status WhatsApp diduga milik Indri Wahyuni, juri lomba cerdas cermat 4 pilar MPR. Polemik lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI Kalimantan Barat kembali mencuat setelah beredar potongan foto status WhatsApp yang diduga milik Indri Wahyuni, salah satu juri sekaligus pejabat MPR RI. Dalam unggahan yang viral di media sosial 12 Mei 2026, akun bernama Bu Indri MPR terlihat membela kemenangan SMA Negeri 1 Sambas dan menilai publik terlalu fokus pada satu sekolah hingga mengabaikan keadilan bagi peserta lain. Bahkan salah satu status soal LHKPN dinilai bernada sindiran dan menantang netizen. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai keaslian status tersebut. Jika benar akun itu milik sang juri, menurut kalian apakah sikap tersebut pantas dilakukan di tengah kontroversi hasil lomba? Lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjurai dalam lomba cerdas cermat tersebut adalah juri independen. Yang ketiga, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir. Bu, ini kan kalau MC-nya kan sudah menyampaikan permohonan maaf secara publik. Kalau juri ini kan
belum nih. Apakah ada dorongan permintaan dari Sekjen atau seperti apa? Jadi memang tadi sempat dibahas, ya, juri ini adalah perwakilan dari kesekretariatan. Jadi seperti rilis mungkin yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, itu permohonan maaf dari kesekretariatan yang dalam arti saya menyampaikan permohonan maaf untuk kegiatan tersebut. Jadi sudah tadi disampaikan itu sudah mewakili dari satu kegiatan, artinya bukan personal lagi, tapi itu adalah kelembagaan kesekretariatan yang langsung meminta maaf. Jadi soal gugatan di Pemdapus sudah menangani. Ini juga kami baru terinfo, jadi nanti akan kami pelajari dulu. Memang dari keterangan dari dua juri ini apa sih yang mereka alami begitu Bu? Karena kan yang bersangkutan si siswa ini kan sudah mencoba untuk bisa menjelaskan ya. Minta Apa yang pendapat mereka dengar gitu? Apa yang mereka Itu adalah kendala teknis. Jadinya memang ada beberapa hal yang mungkin saya tidak mengungkapkan lebih jauhnya karena ada beberapa aturan-aturan gitu kan yang akhirnya mungkin kendala teknis sound dan lain-lainnya itu yang kita akan juga evaluasi. Jadi kita akan evaluasi semua, tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita akan mengevaluasi semuanya. itu alasan juri yang dijelaskan ke Bu Sekjen gitu ya? Terkait sound berarti ya? Terkait sound dijelaskan mereka alasannya. Bu, tapi publik mencurigai ada dugaan keberpihakan dengan Tidak. Itu tidak ada. Kita selalu mencoba juri itu semuanya tidak ada keterpihakan, tidak ada jadi yang disampaikan itu clear, tidak ada. Kalau rencana untuk diulangnya lomba, kira-kira udah secepatnya bulan ini secepatnya, iya. Bulan ini. Bulan ini ya Bu. Kalau tanggal kita akan koordinasi dulu dengan, karena itu kan istilahnya lomba ulang, jadi kan semuanya harus seperti lomba yang kemarin. Jadi harus ada panggung, ada lain-lain. Nah ini kita akan koordinasi kapan kesiapannya, kalau bisa minggu ini gitu kan, supaya bisa cepat terselesaikan. Unsur jurinya kalau tidak dari Kesekjenan MPR akan dari mana nanti? Unsur akademisi. Dinas akademisi itu yang akan kita ambil. Kalimantan Barat ya. Betul. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mohon dibantu ya supaya. Saya pribadi tidak setuju jika lomba ini diulang kembali. Keputusan itu justru berpotensi memperpanjang ironi dan membuka polemik baru yang lebih besar. Apalagi hasil, nilai, hingga pengumuman pemenang sudah sempat tayang di website resmi. Mengulang lomba setelah semuanya diumumkan hanya akan mempertegas bahwa memang ada kesalahan serius dalam tata kelola penilaian. Mengakui kekeliruan jauh lebih terhormat daripada mencoba menutupinya dengan pertandingan ulang. Sebab jika lomba diulang lalu hasilnya berbeda lagi, misalnya bukan dari SMA Pontianak atau malah memunculkan pemenang baru, maka tudingan, kecurigaan, dan konflik opini akan semakin liar. Publik akan terus bertanya, yang benar yang mana? Solusi paling proporsional, fleksibel, dan profesional menurut saya adalah melakukan evaluasi berbasis fakta hasil penilaian awal yang secara transparan. Karena bila merujuk pada akumulasi nilai yang beredar, tanpa pengurangan minus 5 itu, poin SMA Pontianak berada di angka 85, sementara Sambas di angka 80. Artinya persoalan utamanya bukan pada kemampuan peserta, melainkan pada tata kelola keputusan dan objektivitas penjurian. Ini penting dipahami. Menjaga marwah lomba kebangsaan bukan sekedar mencari siapa juaranya, tetapi memastikan prosesnya bersih, transparan, dan bisa diterima akal sehat publik. Sebab kepercayaan masyarakat jauh lebih mahal daripada sekedar mempertahankan gengsi sebuah keputusan. Ada MC yang tiba-tiba klarifikasi. Kenapa? Namanya Cindy, aliasnya Cindy Lutfiana. Dia menjadi MC pada acara Cerdas Cermat. Tapi,
Dia klarifikasi karena dia mendapatkan rujakan dari netizen. Gara-gara saat siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josepa Alexandra Ocha memprotes pengurangan nilai oleh Dewan Juri. Cindy selaku MC mengeluarkan pernyataan, mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik. Oleh karena itu, netizen langsung menyerang akun Cindy Lutfiana. Cindy Lutfiana dikabarkan langsung klarifikasi dan sekarang dia kehilangan banyak pekerjaan atau kontrak di acara-acara lainnya. Siapakah yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia? Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, bagaimana Dewan Juri? Nilai minus 8.000. Ya, minus 8.000 untuk grup C. Artinya ini kesempatan bagi grup A dan B untuk mencuri poin. Lah, kok salah sih? Akan kami bacakan ulang soalnya. Siapakah yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia? Bapak Ki Hajar Dewantara? Ya, bagaimana Dewan Juri? Ya, betul. Nilai 100.000. Pak izin. Saya tadi jawabnya sama seperti grup B kok, Pak. Kok saya malah salah tadi? Baik, silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Sama gimana ya? Saya tadi hanya mendengar grup C ya. Menjawab Cut Nyadin kok. Kok jadi Cut Nyadin sih? Bapak, coba minta tanggapan dari sisi penonton, Pak. Saya kira keputusan semua di tangan juri. Baik adik-adik, mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat profesional dan sangat teliti dalam mendengarkan jawaban adik-adik semua. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal. Ejakulasinya harus jelas. Maksudnya artikulasi. Artikulasi itu penting. Kalau menurut kalian sudah benar, tapi MPR telah memutuskan dan menetapkan bahwa akan melakukan pengulangan lomba final LCC MPR RI khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut tentu saja mendapat berbagai macam reaksi dari publik, tanpa terkecualinya netizen plus 62. Banyak publik yang mempertanyakan mengapa solusi yang diambil adalah pengulangan lomba, bukan koreksi hasil, kemudian perhitungan ulang, dan penetapan pemenang. Karena publik beranggapan bahwa permasalahan ini terjadi karena adanya kesalahan penilaian teknis serta kesalahan pemberian poin. Sedangkan banyak yang beranggapan bahwa pengulangan lomba hanya akan membuang-buang waktu. Banyak publik yang menilai bahwa permasalahan ini bisa diselesaikan dengan koreksi hasil, kemudian hitung ulang, dan selanjutnya adalah penentuan pemenang. Namun keputusan MPR untuk melakukan lomba ulang biasanya bukan berdasarkan hanya pada salah atau benarnya pemberian poin, tetapi lebih berdasar kepada menjaga netralitas lembaga, menghindari sengketa berkepanjangan, dan juga menjaga marwah kompetisi tersebut. Jika lembaga MPR langsung mengubah hasil berdasarkan dari potongan video yang lagi viral, maka lembaga akan dianggap 1. Berpihak, 2. Mengambil keputusan reaktif, 3. Tidak melalui mekanisme yang semestinya. MPR juga menghindari sengketa yang berkepanjangan. Jika dalam setiap sengketa dapat diselesaikan dengan potongan video yang viral, maka dikhawatirkan ke depannya untuk setiap hasil lomba bisa terus diperdebatkan. MPR juga sedang berusaha untuk menjaga marwahnya suatu kompetisi, yaitu dengan proses yang dilakukan secara fair, tidak ada keraguan, dan tidak ada kemenangan yang diragukan serta dipertanyakan. Namun keputusan akhir ada pada SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas, apakah mereka ikut serta dalam lomba ulang atau mereka menerima hasil akhir dari juri yang telah diumumkan. Nah, mungkin itu salah satu alasan MPR mengapa dilakukannya lomba ulang untuk Provinsi Kalimantan Barat. Kalau menurut kalian, gimana guys? Kalian setuju yang mana? Lomba ulang atau hitung ulang? Tulis di kolom komentar ya. Dengan kalimat yang baik, yang sopan, tetap menjaga keamanan, kedamaian, dan ketertiban.
Nek wong wis rumangsa dadi Tuhan yo ngene iki. Coba misalnya pas dadi juri iku rumangsa nek awake iki menungso ngono lho. Sing yo kadang yo ono salahe, ono laline ya, ono gak konsentrasine ngono lho. Lah wong kon yen rumangsa dadi Tuhan sing gak tahu salah mah benar ngono lho. Misalnya pas koyo kejadian kok ngene iki arek jawab terus ono arek ngritik ngene iku ya protes opo angel sih diputer ulang ngono misale ya. Coba kita putar ulang dulu ya. Mohon maaf barangkali mungkin saya salah penilaiannya. Loh yang ngewenten sampean nek iso apa jenenge ngakoni koyo ngono iku gentle ngono iku lho. Terus mari ngono Kak Sito di minus. Nah, ternyata adik ini benar, saya mohon maaf. Loh, ngewenten ngono lho. Ya, ya ngene iki nek rumangsa dadi menungso ya ngono, tapi nek kon budale wis rumangsa dadi Tuhan ya, gak kena dikritik, gak kena dikandani, gak kena dikei masukan tambah juri-juri liyane tambah sing artikulasi ta, ejakulasi ta, opo ae. Salah ngene iki lho. Nek kanggo adike iki tak apresiasi, berani menyuarakan kesalahan, berani menyuarakan suara kebenaran ngono. Ono salah langsung protes. Dan koyo model-model koyo adik ngene iki wakes sebenarnya nang negarane awak dhewe iku. Mbok iku menungso apa jenenge masyarakat biasa, mbok mahasiswa akeh sing karaktere ngene iki berani menyuarakan. Sing aku gurung tau nemu iku pejabat utawa wong ndukuran sing gentle mengakui ketika memang dia itu salah ngono lho. Misalnya ono lurah ngono misale sedekane lurah ngono ya. Gak usah dukur-dukur nang sing dukur-dukur wis tambah kedukuran ya. Misalnya ono lurah terus kok ono memang kesalahan ngambil kebijakan dan ono masukan dari warga. Mari ngono secara gentle njaluk sepuro dan kepingin dan membenahi. Ya rek aku salah. Ya sepurane aku nyene salah wingi ya. Ternyata iku gak bener ngene-ngene. Loh, ngene gak tambah rendah derajate sampean. Tambah ngene lho, tambah mau munggah ngene iki lho. Wong pasti kagum nang sampean. Ndah ya pejabat-pejabat awak dhewe ya to, juri-juri, wong dukur-dukur, wong dokter-dokter, wong pinter-pinter iku duwe attitude, duwe akhlak sing koyo ngono. Ngawehne negarane awak dhewe. Ngono lho ya. Masalah nek golek wong pinter nang negara nek sak klombrok, sak tapruk wakeh wong pinter-pinter iku. Sing angel iku golek wong sing berakhlak, beretitude, wong berperasaan. Rumangsa dadi menungso. Iku sing angel saiki iku. Ya, sudah runut ya Pak ya komen saya di beberapa media itu sudah saya sampaikan bahwa memang informasi yang saya dapat di awal ketika kita mengkonfirmasi kenapa kejadian itu bisa terjadi adalah dari panitia pusat, set MPR-nya menyatakan ada jaringan komunikasi yang kurang baik atau speakernya yang kurang maksimal di juri. Nah, walaupun ini menjadi pembicaraan hangat seolah-olah saya membela, gitu kan. Tapi sebenarnya itulah informasi yang saya dapat, bukan pendapat saya, bukan karangan saya, tapi saya mendapat informasi, tapi di beberapa media dipotong. Saya mendapat informasi itu kalimat kutipan menjadi kalimat langsung seolah-olah pernyataan. Nah ini yang saya kira perlu dipikirkan, tapi memang kita sudah mengkaji berkali-kali, semua orang meyakini. Di awal ketika kami mendapatkan masalah itu, saya sudah berkomunikasi sama tim kami yang menjadi panitia lokal di sana. Hari Seninnya kami diskusi lagi dengan SMA 1, kepala sekolahnya, guru-guru pendampingnya. Memang kita meyakini bahwa jawaban yang diberikan anak kita di SMA 1 itu sama dengan jawaban yang dibenarkan. Pak, ini kan yang jadi sorotan juga bahwa juri-juri sebelumnya ini kan yang merupakan juga bagian dari MPR juga tidak muncul begitu Pak ke publik gitu untuk meminta maaf. Ini apakah ada dorongan untuk mereka akhirnya muncul juga gitu Pak? Karena sekarang juga ramai salah satu juri bahkan ada dugaan-dugaan itu curhat gitu Pak di story WhatsApp bahwa dia tidak menerima lah bahwa dia melakukan kesalahan. Gitu. Ya, kelembagaan MPR kan sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Salah satu pimpinan kita sudah menyampaikan permohonan maaf, jadi itu sudah mewakili keseluruhan termasuk juri. Karena ini adalah kegiatan lembaga, bukan kegiatan orang per orang. Ini untuk yang tadi jurinya beserta dua juri tadi itu ada tindak lanjut, mereka tindak lanjut dari MPR RI selain mungkin penonaktifan dari kelombakan televisi ini. Itu sudah dipelajari oleh Sekjen, sedang dalam pembelajaran. Cukup? Pak, artinya jurinya bakal mendapat sanksi administratif atau seperti apa ya Pak? Ya nanti itu ada proses yang saya harus pelajari.
Tapi yang bersangkutan sudah dipanggil atau Sudah. Tadi kita panggil. Baik, terima kasih nih teman-teman media. Hari ini ya kita santai aja nih, ya, karena waktu liburan. Ya kita tahu baru ya kurang lebih seminggu inilah, ya. Nah, Kalimantan Barat menjadi bahan pembicaraan secara nasional. Ini kaitan dengan lomba cerdas cermat, ya, yang 4 pilar yang dilaksanakan oleh MPR RI di tingkat provinsi Kalimantan Barat. Ini telah dilaksanakan kemarin, ya, tanggal 9 Mei 2026. Nah, dalam pelaksanaannya di sini menimbulkan sedikit polemik lah, ya, yang menyita perhatian masyarakat secara luas, baik itu ya lewat media sosial ya, maupun secara masyarakat dibahaslah kita ini. Salah satunya ya, kaitan dengan juri yang pada saat itu ya, hadir ya, menilai. Nah, polemik ini disebabkan ada persoalan yang oleh Dewan Juri yang memberikan penilaian. Nah, tentu Dewan Juri kalau kita melihat dari media yang disebar ya, cenderung bersikap agak sedikit arogan ya, dengan tidak mempertimbangkan protes dari siswa yang menjadi peserta lomba cerdas cermat itu. Nah, tentu pihak MPR ya telah mengambil sikap. Saya selaku ya, anggota DPRD ya, sikap kaitan dengan lomba cerdas cermat ini ya, kaitan dengan final yang dilaksanakan kemarin itu diulang dengan menghadirkan 3 grup nanti di final. Nah, ini terjadi polemik ya, dengan sikap diulangnya ya, sikap dari diumumkannya lomba cerdas cermat ini yang menurut informasi ini tak benar-benar akan dilaksanakan tanggal 16 atau 17 Mei ini. Nah, selaku pimpinan DPR ya, kami juga sudah berbicara dengan anggota. Ini terjadi banyaknya aspirasi-aspirasi yang masuk di lembaga DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan kami melihat ini gimana cara solusinya nih kan. Satu sisi ya SMA 1 Pontianak ya, kalau kami melihat itu merasa benar jawabannya gitu. Dan satu sisi juga SMA 1 Sambas itu juga sudah selesai ya, dan menangkap oleh Dewan Juri. Nah, saran kami adalah supaya ini polemik tidak kepanjangan ya, udah, karena ini akan dilanjutkan pertandingan final seluruh Indonesia nanti yang dilaksanakan di Jakarta. Untuk Kalbar ini ya, dua-duanya sajalah ya, mewakili Kalimantan Barat ya, baik itu SMA 1 Sambas ya, dan baik itu SMA 1 Pontianak. Kita anggap ini udahlah dua-dua ini juara lah ya, juara. Jadi ini permohonan kami lah ya, masyarakat Kalimantan Barat. Nanti pun kami akan bicarakan dengan teman-teman di DPR ya, mengusulkan kepada MPR dan untuk Kalbar apa istilahnya khusus lah, apa istilahnya kalau yang lain satu-satu ya, Kalbar nih diskresi. Nah, diskresi lah dua gitu. Jadi selesai polemik ini. Kita tahu bahwa yang mengikuti lomba cerdas cermat ini ya, lomba cerdas ini adalah umur di atas 16 tahun ke bawah, yang memang ini perasaan trauma. Saya juga pernah mengikuti dari SMP, SMA gitu kan, ikut kejuaraan-kejuaraan. Kalau kita mengikuti kejuaraan ini kan semuanya harus sudah kita siap, baik secara lahir,
belajar dan berdoa. Ya, berdoa itu luar biasa kita kepada Allah. Bagi doa orang tua mendoakan anaknya itu bertanding. Nah, maka itu tidak tahu ya. Maka ini nanti pasti akan menimbulkan ya ada trauma. Kalau mau diulang lagi ya udah trauma, pasti akan trauma. Nah, kita baru-baru ini saja nih, jam ini tadi saya baru dapat juga ya, dapat berita dari alumni teman-teman SMA 1 Pontianak ya, SMA 1 Pontianak sudah dikasih sikap itu bahwasannya kalau ini diulang gitu dia tidak bersedia mengikuti pertandingan selanjutnya pembahasan ini dan mempersilahkan Kabupaten Sambas SMA 1 Sambas yang mewakili Kalimantan Barat kan gitu. Barangkali juga SMA 1 Sambas gitu ya. Kalau ini dibatalkan ya pasti pasti orang trauma dalam waktu panjang yang sudah dibicarakan oleh masyarakat Kalimantan Barat. Nah, sekali lagi saran kami kepada MPR lah yang melaksanakan kegiatan lomba cerdas cermat ini ya 4 pilar untuk Kalimantan Barat, diskresinya supaya dua-duanya mengikuti lomba final ya untuk diikutkan nanti dalam babak final. Selesai itu. Terima kasih. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. MC LCC 4 Pilar Kalimantan Barat sudah minta maaf, tapi yang janggal dari permintaan maafnya itu tidak ada bentuk pertanggungjawaban. Dia hanya meminta maaf, bilang kalau dia hilaf, mengakui kesalahannya dan mohon dimaafkan kesalahannya, tapi pertanggungjawabannya mana? Jadi tolong banget kalau orang-orang itu mengakui berbuat salah, bertanggung jawab juga, karena itu yang fair. Kenapa? Karena Dewan Juri yang MC ini udah salah ya, Dewan Juri udah salah. Tapi MC itu juga punya peranan yang sangat fatal di dalam perlombaan ini. 2. Yang pertama, dia bilang ke peserta kalau misalnya sudah terima saja apa yang disampaikan oleh Dewan Juri kompeten. Jadi menutup akses untuk peserta lebih speak up lagi. Kesalahan yang kedua adalah ketika dia bilang Dewan Juri sudah teliti mendengar. Jadi tidak ada salah. Padahal jelas Dewan Juri tidak teliti untuk mendengar. Yang ketiga adalah ketika seharusnya dia sebagai MC itu mendengarkan dengan jelas jawaban dari para peserta. Dan seharusnya ketika dia mendengarkan, dia harusnya tahu kalau peserta ini tuh benar. Dan dia harusnya membela peserta di saat sesi perlombaan. Bukannya malah menutup akses peserta dan kemudian bilang peserta udah terima saja dan malah membela Dewan Juri. Jadi ini kita butuh tuh pertanggungjawaban, bukan hanya permintaan maaf. Guys, ada berita terbaru tentang Cerdas Cermat Kalimantan Barat ya. Ini datangnya dari anggota MPR RI fraksi Partai Golkar. Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang. Nah, beliau ini adalah Ibu Hetifah Syaifudian ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Hetifah, semoga sehat selalu. Terima kasih atas masukan dan juga dukungannya untuk para peserta. Namun di sini aku mau memberikan pendapat. Saya mau memberikan pendapat bahwasanya masih kurang tepat kalau dikatakan itu adil, itu kurang tepat. Karena apa? Karena kesalahan di sini notabene kesalahan Dewan Juri, bukan kesalahan murid. Kalau diulang kembali sama saja mengorbankan murid yang banyak. Kenapa? Karena untuk para peserta itu banyak sekali yang dikorbankan. Mulai dari waktu, tenaga, pikiran, uang, dan lain-lain ya. Apalagi ini menyangkut psikis, fisik dan psikis. Ini mental, menyangkut mental ya. Kita harusnya kembalikan lagi kepada peraturan lomba. Yang pertama menjawab itulah yang berhak memenangkan pertandingan ini atau yang berhak dikatakan benar. Meskipun yang kedua ini jawabannya benar juga, itu menjadi gugur karena yang sebenarnya adalah jawaban dari yang pertama yang lebih dulu diucapkan gitu ya. Kalau masalah juri nggak dengar itu mah yang bermasalah jurinya bukan murid.
Karena mengingat yang namanya lomba cerdas cermat, muridnya aja harus cerdas, muridnya aja harus cermat. Kenapa jurinya kurang cermat? Ini cerdasnya di mana gitu ya. Nah, ada juga Bapak siapa ini dari mana, dari mana nanti, sebentar ya, sebentar. Pokoknya beliau meminta untuk agar juri tersebut didiskualifikasi dari penjurian berikutnya, tahun-tahun berikutnya. Bahkan sampai MC-nya juga diminta atau dilarang atau jatuhnya kayak gimana ya, kayak diboikot untuk membawakan acara berikutnya. Dan ini anggota yang peserta yang bernama Josepa ini ditawarkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di China gitu ya. Kalau aku boleh minta, aku pengennya kemana ya? Jangan di Cina deh. Tapi Cina juga bagus sih. Yang Cina lebih maju kan daripada negara sebelah itu. Ya kan? Yang sebelah itu cuma punya nama, Cina mantul, iya nggak sih? Oke lah, pokoknya apapun itu, seperti itu pendapat aku. Gimana pendapat kalian netizen? Sudah adilkah pernyataan Ibu Etifah? Komen ya. Penonaktifan juri dan MC Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Kalbar oleh MPR RI didasarkan pada kelalaian prosedural dan tidak konsistenan penilaian yang fatal. Insiden ini viral karena juri menyalahkan jawaban peserta SMA salah satu di Pontianak. Meski substansinya sama dengan kunci jawaban yang mengindikasikan pelanggaran azas keadilan, transparansi, dan kompetensi. Analisa hukum kasus LSC MPR RI, pelanggaran prinsip keadilan dan fair play. Tindakan juri yang memberikan nilai berbeda atas jawaban yang sama dari dua kelompok berbeda diskriminatif. Pelanggaran prinsip dasar perlombaan fair play. Tindakan ini mencederai keadilan dan sportivitas. Kelalaian profesional juri. Juri memiliki kewajiban untuk bertindak profesional dan akurat, menyalahkan jawaban yang secara substansi benar, menunjukkan kurangnya kompetensi atau ketelitian yang berujung pada kerugian peserta. Tanggung jawab penyelenggara MPRI. Sebagai penyelenggara MPRI bertanggung jawab atas kualitas juri dan sistem perlombaan. Penonaktifan tersebut adalah bentuk tanggung jawab mutlak. Cara untuk memulihkan kepercayaan publik. Dampak gangguan teknis speaker. Alasan adanya gangguan teknis pada speaker karena juri tidak menghapuskan tanggung jawab juri untuk memastikan akurasi penilaian. Terlebih jika juri tidak melakukan konfirmasi ulang sebelum memutuskan langkah lanjutan. MPRI telah menyatakan akan mengevaluasi seluruh sistem perlombaan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang, termasuk potensi meninjau ulang hasil lomba demi transparan. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.